Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charles Dwi Putra dengan NIM 856647054 akan simulasi pelajaran tematik terintegrasi di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita untuk melanjutkan dalam proses belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Bapak minta untuk anak-anak semua berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Maju Tak Gentar. Baik, 1, 2, 3. Oke, wah anak-anak udah hafal semua untuk lagu Maju Tak Gentar. Baik, sebelum kita masuk ke proses ini, alangkah baik kita cek kehadiran anak-anak. Kita cek kawan-kawan yang tidak hadir. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, baik, udah masuk semua ya. Baiklah anak-anak, kita masuk pada tema ekosistem. Sebelum kita melanjutkan dalam pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tahu tujuan pembelajaran di pagi hari ini. 1. Siswa-siswi dapat memahami ekosistem dan perannya terhadap lingkungan. 2. Siswa-siswi dapat memahami keanekaragaman hayati dan manfaatnya bagi lingkungan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema ekosistem. Apakah anak-anak tahu apa itu ekosistem? Oke, Bapak jelasin sedikit ya. Ekosistem itu adalah suatu komunitas organisme makhluk hidup yang berinteraksi antara satu sama lain dan dengan lingkungan fisik di sekitarnya sebagai kesatuan fungsional. Dan lagi, apa itu ekosistem? Itu ada komponen ekosistem. Ekosistem itu tersusun dari 2 komponen utama yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. 1. Itu komponen biotik. Apa yang dikatakan komponen biotik anak-anak? Apakah tahu? Oh baik, Pak jelasin sedikit ya. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem seperti produsen, konsumen, dan dekompreser. Apa itu yang dikatakan produsen? Produsen itu ialah organisme yang menghasilkan makanannya sendiri. Tahukah anak-anak contohnya? Contohnya seperti tumbuhan melalui fotosintesis. 2. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang memakan mekanisme lain untuk energi. Misalnya hewan herbivora, karnivora, omnivora. Dan yang ketiga itu dekomposer. Dekomposer adalah
adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makanan hidup mati menjadi zat organik. Misalnya, contohnya bakteri, jamur. Baik, yang keempat, detritivore adalah organisme pemakan detritus atau sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya cacing tanah. Baik, komponen yang kedua ialah komponen abiotik. Komponen abiotik ialah unsur-unsur fisik dan kimia yang tak hidup yang menjadi media atau sumber energi bagi makhluk hidup. Seperti contohnya tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, mineral, dan iklim. Baik. Dan di dalam jenis ekosistem ada juga contoh ekosistem. Ekosistem dapat diklarifikasi menjadi beberapa jenis, antara lain ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbentuk secara natural tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, gurun, laut, dan terumbu karang. Sedangkan ekosistem buatan ialah terbentuk karena campur tangan manusia. Contohnya sawah, waduk, akuarium, dan kebun. Di dalam ekosistem itu ada yang dinamakan rantai makanan, yang seperti Bapak jelaskan tadi. Rantai makanan itu terbentuk dalam struktur seperti produsen, konsumen, dan developer. Seperti contohnya di dalam rantai makanan itu, contohnya seperti padi ditanam, dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Sedangkan elang membuang kotorannya dan diolah oleh seperti jamur, seperti bakteri, itu yang mengolah sisa-sisa dari rantai makanan tersebut. Baik, Bapak akan berikan sebuah contoh gambar yang menerangkan tentang rantai makanan dan komponen-komponen ekosistem.